Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembahasan ilmu pengetahuan sosial. Materi kali ini kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Kali ini kita akan membahas negara Inggris dan negara Australia. Yang akan pertama kita bahas adalah Inggris. Inggris ini terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Canal. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris ini mencapai 965 km dan jarak dari timur ke barat mencapai 515 km. Keadaan iklim di Inggris karena posisi lintangnya ini menyebabkan Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,5 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,1 derajat Celcius pada musim dingin. Tentu ini sangat dingin sekali bagi kita orang-orang tropis. Walaupun demikian, rata-rata suhu pada musim dingin antara 4 sampai 5 derajat Celcius dan pada musim panas antara 12 derajat sampai 16 derajat Celcius. Masih sangat dingin bagi orang-orang tropis. Di pantai barat bagian dari Inggris ini lebih hangat dibanding wilayah lainnya. Jika dilihat dari reliefnya, Inggris memiliki bentuk muka bumi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan daratan rendah yang bergelombang di timur dan di selatan. Inggris mempunyai sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris saat itu. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan sumber daya minyak dan gas. Kebutuhan energi selama abad 20, energi panas bumi juga dimiliki Inggris dengan jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam dan lempung. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan diantaranya telah punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris antara lain pohon ek dan elm, horse, chestnut, spruce Norwegia, lard Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah dan di Skotlandia dan sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang merupakan khas Inggris. Kondisi penduduk Inggris pada tahun 2015 mencapai 65,1 juta jiwa menurut data WPDS tahun 2015. Angka pertumbuhan penduduk hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan, mencapai angka 80% dari jumlah anggota penduduknya. Kota London adalah ibu kota negara ini, dihuni sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara
penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, yaitu dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo-Sakon, Jut, Denmark, dan Norman. Sebagian besar, sekitar 87,2%, penduduknya berkulit putih. Sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan, bahasa resminya merupakan bahasa Inggris tentu saja. Sebagian besar, sekitar 86,9%, penduduknya beragama Kristen. Sisanya adalah pemeluk agama lain, seperti Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Berikutnya yang akan kita bahas adalah Australia. Australia ini terletak berbatasan dengan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas mengenai lokasi Australia ini serta batas-batasnya dengan Indonesia dan batas-batas geografisnya. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Di sebelah utara yang berada di sepertiga wilayahnya, yaitu tropis dan subtropis serta beriklim sedang. Jadi di Australia itu ada tiga iklim, yaitu tropis, subtropis, dan iklim sedang. Yang beriklim tropis tentu saja yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, yaitu mendekati Indonesia, berada di 11 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Ini merupakan daerah di Australia yang beriklim tropis. Sementara yang beriklim tropis yaitu di daerah dengan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Daerah ini merupakan daerah beriklim subtropis di wilayah Australia. Sementara 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan merupakan daerah dengan lintang sedang, suhunya udara terus menurun karena mendekati kutub selatan. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi Australia, yaitu dataran pantai berupa coastal plains, dataran tinggi timur atau Eastern Highlands, dataran rendah tengah Central Lowlands, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai dengan Victoria. Kondisi geologi Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya alam emas terbesar di dunia. Berikutnya Afrika Selatan dan Australia. Sumber daya alam yang berupa emas ini merupakan yang menjadi daya tarik orang-orang Eropa untuk datang ke Australia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Binatang-binatang yang ada di Australia ini mempunyai kekhasan tersendiri yang berbeda dengan keadaan fauna dari belahan bumi yang lain. Makanya flora dan fauna Australia ini mempunyai ciri yaitu bertipe Australis. Contohnya adalah setan Tasmania, kanguru, curawong, dan kokabura. Ini adalah binatang-binatang khas dari Australia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil
jika dibandingkan dengan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Nah, demikian keadaan alam dari negara-negara di dunia. Demikian dari saya, terima kasih itu sudah mengikuti pelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.